Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revan Huda Pratama dengan NIM H1C022036, asal dari kelompok 8 Geologi Struktur. Di sini saya akan menjalankan aplikasi software tips untuk menganalisa kekar. Untuk langkah awal dari pembuatan analisa kekar ini, kita masuk ke toolbar New, lalu akan muncul seperti ini. Setelah seperti ini, kita perbesar. Lalu kita menuju ke project setting. Ganti global orientation format dari deep direction menuju strike right deep. Klik OK. Setelah itu, kita menuju ke data sesar dan kekar yang sudah diberikan. Kita blok semua data yang ada. Kita copy. Lalu kita salin di tabel. Nah, setelah data di copy, lalu kita menuju ke kontur preset atau ctrl plus T. Nah, hasil dari data ini seperti ini. Lalu untuk lebih memperjelas kontur tersebut, kita klik kanan. Kita menuju ke kontur option. Ubah interval kontur dari 10 menuju 5. Lalu ubah dari mode field menjadi field with lines agar kontur terlihat jelas. Klik OK. Nah, setelah didapatkan kontur seperti ini, lalu kita menuju ke StereoNet Overlay di plot option. Klik StereoNet Overlay, klik tanda plus, lalu klik equatorial sehingga berubah menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat SF1 dan SF2. Caranya kita klik Add User Plan, tentukan titik tertinggi dari kontur ini. Zoom sedikit. Letakkan kursor di tengah-tengah kontur tersebut. Lalu klik. Lalu klik. Namai dengan SF. Warna ubah menjadi, terserah kalian, menjadi saya akan memilih warna merah. Di sini unchecklist poll dan ID. Lalu klik OK. Setelah SF1 terbentuk, kita akan membuat SF2 dengan cara sama seperti tadi. Cari titik tertinggi di kuadran yang berbeda. Lalu klik Add User Plan atau Ctrl plus A. Klik di tengah-tengah kontur ini. Lalu tuliskan SF2. Warnai dengan warna yang berbeda. Saya nggak mau warna kuning. Lalu klik. Setelah SF1 dan SF2 terbentuk, titik perpotongan ini kita namai dengan sigma 2. Caranya adalah add text. Lalu zoom. Lalu klik di pertengahan dengan titik ini. Klik. Lalu namai dengan sigma 2. Pada option kita unchecklist file background dan border. Lalu klik OK. Nah, setelah SE2 terbentuk, lalu kita akan membuat bidang pandu 1 atau BP1. Caranya, klik
add user plan sama seperti tadi. Posisikan kursor di tengah-tengah atau di sigma 2. Lalu klik, namai dengan BB1. Di sini saya akan menggunakan warna ungu. Lalu klik OK. Lalu setelah itu kita akan membuat bidang bantu trendline. Di sini saya kembalikan ke formula. Caranya kita akan melakukan perhitungan dengan SF1, nilai strike SF1 yaitu 305 dikurangi 180 derajat karena itu adalah back azimuth sehingga hasilnya menjadi 125. Setelah itu strike SF2 71 dikurangi dengan hasil back azimuth tadi 125 lalu dibagi 2 sehingga hasilnya menjadi minus 27. Minus 27 ini akan dijumlahkan dengan back azimuth tadi 125 sehingga sudut trendline menjadi 98. Cara membuat sudut trendline yaitu dengan klik add trendline atau Ctrl+2, klik sembarang, lalu ganti trend menjadi perhitungan tadi 98. Lalu klik OK. Nah, setelah bidang bantu tren terbentuk, selanjutnya kita akan menamai sigma 3. Sigma 3 yaitu perpotongan bidang bantu tren ini dengan bidang bantu 1 atau BB1. Caranya seperti membuat sigma 2 yaitu klik add text, kita zoom. Nah, perpotongan BB1 dengan tren ini namai sigma 3 S3. Klik OK. Nah, setelah itu kita akan mencari sigma 1. Caranya kita harus membuat bidang madu 2 terlebih dahulu. Caranya kita akan membuat add user plan. Klik pada bidang bantu 1. Klik kita zoom. Kita klik di perpotongan tadi atau di sigma 3. Klik. Namai dengan BB2. Ini sebagai bidang bantu. Lalu kita warnai dengan warna biru. Nah, kita kembalikan seperti semula. Nah, di sini BB2 sudah ditemukan sehingga perpotongan antara BB1 dan BB2 akan menghasilkan sigma 1. Kita namai dengan add text, klik di tengah-tengah, sigma 1. Oke. Nah, setelah ini semua garis sudah sigma 1, 2, dan 3 sudah ditemukan dan SF1, SF2 sudah dibuat serta BB1 dan BB2. Selanjutnya kita akan mencari PX atau bidang sesar. Caranya kita membuat lembar kerja baru. Sama seperti tadi, kita klik project setting, ubah global orientation format menjadi strike reactive, lalu klik OK. Kita kembali ke data sesar dan kekar. Sebelum itu kita harus tulis 90 derajat di sebelah kanan.
klik 90 derajat sehingga semua. Nah, setelah ini kita blok, kita copy, lalu kita tempelkan di tabel ini. Lalu kita menuju ke roset preset atau Ctrl plus R. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah diagram roset. Untuk lebih jelasnya, ini kita akan membuat arah dominasi dari diagram roset ini. Caranya kita buat trend line seperti tadi, add trend line. Lalu posisikan trend line ini di tengah-tengah arah garis yang ada. Sehingga ditemukan tren 310. Hafalkan, lalu kita kembali ke start and plot tadi. Kita bikin bidang bereksiasi yang sudah dibuat tadi dengan cara klik add trend line. Kita klik sembarang. Lalu ketik tadi yang sudah dihasilkan, yaitu 310. Lalu klik OK. Untuk warnanya saya akan di sini akan membuat warna bidang trend warna biru. Kalian bisa mengubah bidang trend di sebelah sini. Lalu setelah itu kita akan membuat bidang pandu tip dari bidang sesar. Caranya kita ke add user plan, sesuaikan dengan ujung dari bidang BX ini. Kita klik. Nah, di sini namanya akan PX atau bidang sesar. Warnanya di sini saya akan warna hijau, hijau muda. Ini harus warna biru muda. Oke. Sini BX sudah di, supaya garis-garis terlihat jelas, maka kita akan menghilangkan kontur ini dengan klik kontur. Nah, sini sudah ditemukan BX, sudah lengkap. Terus lalu kita akan memunculkan legenda, yaitu di legend, klik plus di legend, klik major plans. Nah, semua perhitungan di sini sudah. Setelah itu kita akan menganalisis jenis sesar yang terbentuk. Untuk strike slip, kita akan mengamati bidang BX ini dengan BB2. Apakah di bidang sebelah kiri atau kanan yang akan mengalami arah gaya masuk. Pada BX sebelah sini, sudut yang terbentuk kurang dari 90 derajat sehingga arah panah akan masuk. Untuk membuat panah, kita add draw. Arah panah masuk karena bidang kurang dari 90 derajat. Nah, lalu untuk sudut sebelahnya dengan BB2 lebih dari 90. Untuk lebih ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 lebih. Lalu kita berarti arah panah akan keluar. Nah, di sudut sebelahnya seberangnya otomatis akan mengikuti seperti ini. Sehingga kita akan buat lagi menjadi seperti ini. Jika ingin lebih meyakinkan, bisa di ini dengan bidang sini dengan BB2 lebih dari 90 derajat sehingga arah gaya pasti akan keluar. Lalu di sini di sebelahnya pasti akan masuk. Nah, jika terjadi seperti ini, berarti sesar yang terbentuk adalah sesar dekstral atau sesar menganan karena arah
gaya atau arah panah yang mendekati kita adalah arah panah sebelah kanan. Setelah itu kita akan menganalisis deep sleep dengan cara sama seperti tadi. Ini. Jika sudut yang terbentuk ada sudut lancip, maka arah panah atau arah gaya akan masuk. Jika sudut yang terbentuk adalah sudut tumpul, maka yang terbentuk adalah arah keluar. Di sini sudut yang terbentuk adalah lancip, sehingga arah panah akan masuk. Di sini kita akan menunjukkan arah panah ke bidang potong BB1 dengan BX. Nah, jika akan ditemukan seperti ini, maka ini dinamakan sesar naik, sehingga dapat kita tuliskan untuk strike slip sama dengan dextral. Untuk deep slip sama dengan sinistral, sama dengan sesar naik. Lalu kita akan mencari sudut pitch yang akan membantu kita mencari klasifikasi Ricard. Caranya, klik add trend line, paskan di arah panah gaya masuk pada sesar naik ini. Lalu klik. Nah, di sini muncul tren 329. Lalu akan dikurangi dengan tren dari bidang sesar tersebut 310, sehingga sudut pitch ditemukan 19 derajat. Lalu setelah itu kita akan mencari dip dari bidang sesar ini, yaitu 62, sehingga akan ditemukan sudut pitch 19, lalu dip PX atau bidang sesar sama dengan 62. Nah, angka ini yang nanti akan membuat klasifikasi Ricard yang akan dibahas lebih lanjut di pembahasan. Oke. Nah, setelah ini semua sudah ditemukan, berarti analisa kekarat dan sesar sudah selesai. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kata berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.